Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Terima kasih telah hadir di channel Jalan Uino. Segala puji bagi Allah. Sholawat serta salam untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita bersyalawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat beliau. Amin. Kini, mari kita simak kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Bilqis. Rahasia yang disembunyikan Ratu Bilqis. Nabi Sulaiman bukanlah raja biasa. Ia memiliki kebijaksanaan yang luar biasa, mampu berbicara dengan hewan, memahami bahasa angin, dan memerintah jin serta manusia dengan keadilan yang sempurna. Seluruh dunia mengenalnya sebagai pemimpin yang tak terkalahkan. Namun, ada satu kerajaan yang belum tunduk pada kebijaksanaannya, Kerajaan Saba, yang diperintah oleh seorang ratu yang terkenal akan kecantikannya, kecerdasannya, dan sebuah misteri yang tak pernah diungkapkan. Siapakah Bilqis sebenarnya, dan apa yang ia sembunyikan dari dunia? Pada suatu hari, burung Hadhad kembali dari perjalanannya dengan napas tersengal. Ia segera melapor kepada Nabi Sulaiman. Aku telah melihat sebuah kerajaan yang sangat megah, dipimpin oleh seorang ratu yang luar biasa. Tetapi mereka menyembah matahari, bukan Allah. Nabi Sulaiman mengernyit. Sebuah kerajaan besar, namun tersesat dalam penyembahan berhala. Ia tidak bisa membiarkan hal itu. Maka, ia menulis sepucuk surat kepada Bilqis dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Janganlah kau meninggikan diri di atasku, dan datanglah kepadaku dengan berserah diri. Surat itu dikirimkan melalui burung Hadhad yang terbang jauh melintasi padang pasir hingga sampai ke istana Saba. Ketika Bilqis menerima surat itu, ia terdiam lama. Ada sesuatu dalam surat itu yang berbeda dari surat-surat ancaman yang biasanya ia terima dari penguasa lain. Tidak ada kesombongan, tidak ada tuntutan harta, hanya satu hal. Sebuah seruan untuk tunduk kepada Tuhan yang satu. Tetapi Bilqis tidak akan menyerah begitu saja. Aku akan mengujinya, gumamnya. Kita lihat apakah ia benar-benar seorang raja yang besar, atau hanya penguasa yang rakus seperti lainnya. Maka, ia mengirimkan hadiah-hadiah mewah kepada Nabi Sulaiman, emas, perak, dan permata dalam jumlah yang tak terhitung. Tetapi, ketika utusan Saba tiba di istana Nabi Sulaiman, mereka terkejut. Nabi Sulaiman hanya tersenyum dan berkata, "Apakah kalian mengira aku membutuhkan harta? Apa yang diberikan Allah kepadaku jauh lebih berharga daripada semua ini. Kembalilah kepada ratu kalian dan katakan bahwa jika ia tidak datang berserah diri, aku akan datang dengan pasukan yang tak bisa ia kalahkan." Para utusan kembali ke Saba dan menyampaikan pesan itu kepada Bilqis. Dan saat itulah, Bilqis merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, keraguan. Siapa sebenarnya Nabi Sulaiman? Bagaimana ia bisa menolak harta dengan begitu mudah? Ia harus melihat sendiri kebenarannya. Sebelum Bilqis tiba, Nabi Sulaiman ingin menunjukkan kepadanya sebuah tanda kekuasaan Allah. Maka, ia bertanya kepada para jin dan manusia di istananya, "Siapa di antara kalian yang bisa membawa singgasana Bilqis kepadaku sebelum ia tiba?" Seorang jin ifrit berkata, "Aku bisa membawanya sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu." Namun, ada seseorang yang memiliki ilmu dari kitab Allah. Ia berkata, "Aku bisa membawanya dalam sekejap mata." Dan sebelum Nabi Sulaiman sempat berkedip, singgasana itu telah ada di hadapannya. Ketika Bilqis tiba di istana Nabi Sulaiman, ia terkejut. "Apakah ini singgasanaku?" tanyanya. Tak percaya dengan apa yang dilihatnya, Nabi Sulaiman tersenyum. "Bukankah ia terlihat mirip?" Bilqis menggigit bibirnya. "Tidak mungkin, tidak ada yang bisa memindahkan sesuatu secepat ini. Tidak ada yang bisa melakukan ini, kecuali seseorang yang memiliki kekuatan dari sumber yang lebih tinggi." Dan saat itulah, ia mulai memahami sesuatu yang selama ini ia abaikan. Tetapi kejutan belum berakhir. Saat Bilqis memasuki istana, ia mendapati lantai istana yang berkilau seperti air. Ia mengira ada kolam besar di bawahnya, sehingga ia mengangkat gaunnya agar tidak basah. Namun, Nabi Sulaiman tersenyum dan berkata, "Ini hanyalah lantai kaca yang sangat bening." Bilqis terdiam.
Ia telah berusaha menguji Nabi Sulaiman, tetapi justru dirinya yang diuji. Keajaiban demi keajaiban telah ia saksikan. Ia tahu bahwa ia telah mengabaikan sesuatu yang sangat penting dalam hidupnya, kebenaran tentang Allah. Dan saat itulah Bilqis menundukkan kepalanya dan berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku sendiri, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Rahasia yang selama ini ia simpan, keraguannya, kebimbangannya, dan pencariannya akan kebenaran akhirnya terungkap. Dan di hadapan Nabi Sulaiman, ia bukan lagi seorang ratu yang bangga pada kekuasaannya, tetapi seorang hamba yang tunduk pada Allah. Nabi Sulaiman tidak menaklukkan Bilqis dengan perang, melainkan dengan ilmu dan kebijaksanaan. Bilqis, seorang ratu yang berkuasa, akhirnya tunduk bukan karena kekuatan pasukan Nabi Sulaiman, tetapi karena ia melihat sendiri tanda-tanda kebesaran Allah. Dan inilah pelajaran terbesar dari kisah ini. Kebenaran tidak selalu datang dengan paksaan. Kadang, ia datang dengan cara yang halus, melalui pertanyaan yang membuat kita berpikir, melalui kejadian yang mengguncang hati, hingga kita tak punya pilihan selain mengakuinya. Terima kasih telah mengikuti cerita ini hingga akhir. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa setiap kebaikan, sekecil apapun, selalu memiliki makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.